Dalam sejarah dinasti Tang, dikatakan jika di abad ke-7, di pantai timur Sumatera Selatan sudah berdiri kerajaan Sriwijaya atau Seli Fose, dan sumber ini diperoleh dari 6 buah prasasti yang ditemukan tersebar di wilayah Sumatera bagian selatan dan juga Pulau Bangka dan Belitung. Sekitar tahun 425, agama Buddha sudah diperkenalkan di Sriwijaya, lebih tepatnya di Palembang, dan juga sudah banyak para peziarah serta peneliti dari berbagai negara di Asia, seperti pendeta Tiongkok I Ching yang berkunjung ke Sumatera dalam perjalanan studinya ke Universitas Nalanda. Ia menulis jika Sriwijaya menjadi rumah bagi ribuan sarjana Buddha. Berikut ini adalah peninggalan bersejarah dari kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di Pulau Bangka bagian barat, yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno serta aksara Palawa. Prasasti ini ditemukan oleh J.K. van der Molen tahun 1892 dengan isi yang menceritakan tentang kutukan untuk orang yang berani melanggar titah atau perintah dari kekuasaan Raja Sriwijaya. Prasasti ini kemudian diteliti oleh H. Korn yang merupakan ahli epigrafi berkebangsaan Belanda yang bekerja di Batavia's Genootschap di Batavia. Awalnya ia beranggapan jika Sriwijaya merupakan nama dari seorang raja. Jos Kudes lalu mengungkapkan jika Sriwijaya adalah nama dari kerajaan di Sumatera abad ke-7 Masehi yang merupakan kerajaan kuat dan pernah berkuasa di bagian barat Nusantara, semenanjung Malaya, serta Thailand bagian selatan. Sampai tahun 2012, prasasti Kota Kapur ini masih ada di Rijksmuseum yang merupakan museum kerajaan Amsterdam Belanda dengan status dipinjamkan oleh Museum Nasional Indonesia. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan lebih dulu sebelum prasasti Kedukan Bukit serta prasasti Talang Tuo. Dari prasasti ini, Sriwijaya diketahui sudah berkuasa atas sebagian wilayah Sumatera, Lampung, Pulau Bangka, dan juga Belitung. Dalam prasasti ini juga dikatakan, jika Sri Jayasana sudah melakukan ekspedisi militer, yakni untuk menghukum bumi Jawa yang tidak mau tunduk dengan Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi hampir bersamaan dengan runtuhnya Taruma di Jawa bagian barat, dan juga Kalingga atau Holing di daerah Jawa bagian tengah, yang kemungkinan terjadi karena serangan dari Sriwijaya. Sriwijaya berhasil tumbuh, serta memegang kendali atas jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Selat Sunda, Laut Jawa, serta Selat Karimata. 2. Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Nakhon Si Thammarat, wilayah Thailand bagian selatan, yang memiliki pahatan di kedua sisinya. Pada bagian sisi pertama dinamakan Prasasti Ligor A atau manuskrip Viangsa. Sementara di sisi satunya merupakan Prasasti Ligor B yang kemungkinan besar dibuat oleh raja dari Wangsa Sailendra, yang menjelaskan tentang pemberian gelar Vishnu Sesawa Rimadawi Matana untuk Sri Maharaja. Prasasti Ligor A menceritakan tentang Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja di dunia yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Kajara. Sedangkan pada Prasasti Ligor B yang dilengkapi dengan angka tahun 775 dan memakai aksara Kawi, menceritakan tentang nama Vishnu yang memiliki gelar Sri Maharaja dari keluarga Sailendra Vamsa dan mendapat julukan Sesavarimada Vimatana, berarti pembunuh musuh yang sombong sampai tak tersisa. 3. Prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, Lampung, yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno
aksara Pallawa, dan terdiri dari 13 baris tulisan. Isi dari prasasti ini menjelaskan tentang kutukan dari orang yang tidak mau tunduk dengan kekuasaan Sriwijaya. Jika dilihat dari aksara, prasasti Palas Pasemah ini diduga berasal dari abad ke-7 Masehi. 4. Prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit merupakan prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada sebuah desa bernama Desa Haur Kuning, Lampung, dan juga ditulis dalam bahasa Melayu kuno serta aksara Pallawa. Isi dari prasasti ini tidak terlalu jelas sebab kerusakan yang terjadi sudah cukup banyak. Namun diperkirakan berasal dari tahun 997 Masehi dan isinya tentang pemberian tanah Sima. 5. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada tahun 1935. Berisi tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di kedaulatan Sriwijaya dan kini disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini menjadi prasasti kutukan lengkap, sebab juga dituliskan nama pejabat pemerintahan dan menurut dugaan beberapa ahli sejarah, orang yang tertulis di dalam prasasti juga tinggal di Palembang yang merupakan ibu kota kerajaan. Sedangkan Sukmono beranggapan jika tidak mungkin Sriwijaya berasal dari Palembang, sebab adanya kutukan kepada siapapun yang tidak patuh pada kedatuan dan juga mengusulkan Minanga seperti yang tertulis pada prasasti Kedukan Bukit yang diasumsikan berada di sekitar Candi Muara Takus, ibu kota Sriwijaya. 6. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan tanggal 29 November 1920 oleh M. Battenberg di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Lebih tepatnya di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini memiliki ukuran 45 x 80 cm, memakai bahasa Melayu kuno dan aksara Pallawa. Isi dari prasasti ini menceritakan tentang seorang utusan kerajaan Sriwijaya, yakni Dapun Tahiang, yang mengadakan Sidayarta atau perjalanan suci memakai perahu. Dalam perjalanan tersebut, ia didampingi dengan 2.000 pasukan dan juga berhasil menaklukkan beberapa daerah lainnya. Prasasti ini juga kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. 7. Prasasti Talang Tuo. Pada kaki Bukit Seguntang tepi bagian utara Sungai Musi, Louis Constant Westeneng yang merupakan seorang residen Palembang menemukan sebuah prasasti pada 17 November 1920. Prasasti yang disebut dengan Talang Tuo ini berisi cerita tentang doa dedikasi yang menceritakan aliran Buddha yang dipakai pada masa Sriwijaya kala itu merupakan aliran Mahayana. Dan ini dibuktikan dengan penggunaan kata khas aliran Buddha Mahayana seperti Vajra Sarira, Bodhicitta, Mahasatwa, serta Anuttara Bisamyaksa Vodhi. Prasasti ini menceritakan tentang pembangunan taman oleh Raja Sriwijaya, yakni Sri Jayanasa, yang dibuat untuk rakyat pada abad ke-7. Dalam prasasti tertulis, jika taman berada di tempat dengan pemandangan sangat indah dan lahan yang dipakai memilih bukit serta lembah. Pada dasar lembah juga mengalir sungai menuju Sungai Musi. Taman ini dinamakan Taman Striksetra yang juga ada dalam prasasti. 8. Prasasti Leiden. Prasasti Leiden juga menjadi peninggalan bersejarah Kerajaan Sriwijaya yang ditulis pada lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta serta Tamil
dan pada saat ini prasasti tersebut ada di Museum Belanda dengan isi yang menceritakan tentang hubungan baik dari dinasti Chola dari Tamil dengan dinasti Sailendra dari Sriwijaya, India Selatan. 9. Prasasti Berahi. Prasasti Berahi ditemukan oleh kontrolir L.M. Berhot tahun 1904 di tepi Batang Merangin, Dusun Batu Bersurat, Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Merangin, Jambi. Seperti pada prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan juga prasasti Palas Pasemah, dijelaskan tentang kutukan untuk mereka yang melakukan kejahatan dan tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Prasasti ini tidak dilengkapi dengan tahun, akan tetapi bisa diidentifikasi memakai aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno dengan isi mengenai kutukan untuk orang yang tidak setia dan tidak tunduk dengan Sriwijaya, seperti pada prasasti Gunung Kapur dan prasasti Telaga Batu. 10. Candi Muara Takus. Peninggalan kerajaan Sriwijaya selanjutnya adalah Candi Muara Takus, yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, yang dikelilingi dengan tembok 74 x 74 meter, terbuat dari batu putih dengan ketinggian lebih kurang 80 cm. Candi ini sudah ada sejak zaman keemasan Sriwijaya dan menjadi salah satu pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Di dalam bangunan Candi Muara Takus juga terdapat bangunan candi, yakni Candi Bungsu, Candi Tua, Palangka, dan juga Stupa Mahligai. Arsitektur dari Candi Muara Takus ini sangat unik sebab tidak ditemukan pada wilayah Indonesia yang lain dan memiliki kesamaan bentuk dengan stupa Buddha di Myanmar, Vietnam, serta Sri Lanka. Sebab pada stupa mempunyai ornamen roda serta kepala singa yang hampir ditemukan juga di semua kompleks Candi Muara Takus. 11. Candi Muaro Jambi. Kompleks Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi terluas di Asia Tenggara, yakni seluas 3.981 hektar. Dan kemungkinan besar adalah peninggalan dari sejarah Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Melayu. Candi Muaro Jambi terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia, di tepi Batanghari. Kompleks candi ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh Letnan Inggris bernama S.C. Crook saat melakukan pemetaan daerah aliran sungai untuk keperluan militer. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah Indonesia melakukan pemugaran serius, dipimpin oleh R. Sukmono. Dari aksara Jawa kuno yang terdapat dari beberapa lempengan yang juga ditemukan, seorang pakar epigrafi bernama Bu Hari menyimpulkan jika candi tersebut merupakan peninggalan dari abad ke-9 sampai 12 Masehi. 12. Candi Bahal. Candi Bahal, Candi Portibi, atau Biaro Bahal merupakan kompleks candi Buddha dengan aliran Vajrayana yang ada di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Candi ini terbuat dari material bata merah yang pada bagian kaki candi terdapat hiasan berupa papan berkeliling dengan ukiran tokoh yaksa berkepala hewan yang sedang menari. Wajah penari tersebut memakai topeng hewan seperti upacara di Tibet, dan di antara papan tersebut ada hiasan berupa ukiran singa yang sedang duduk. 13. Gapura Sriwijaya. Gapura Sriwijaya terletak di Dusun Rimba, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Dalam situs Gapura Sriwijaya ini terdapat 9 gapura, akan tetapi sampai saat ini baru ditemukan sebanyak 7 gapura saja.
Keadaan gapura pada situs ini sudah dalam keadaan roboh karena kemungkinan disebabkan berbagai faktor alam seperti erosi, gempa, dan lainnya. Reruntuhan gapura Sriwijaya ini berbentuk batuan segi 5 memanjang dengan tanda cekungan bentuk oval ke dalam pada salah satu bagian sisi batu. Tanda cekungan ini merupakan pengunci supaya batu bisa disatukan atau ditempel. Demikianlah peninggalan-peninggalan bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya.